Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan yang akan menyajikan sejumlah informasi seputar kota Balikpapan bersama saya Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan kali ini, seorang pelaku pencurian dibekuk Reskrim Polresta Balikpapan. Pelaku telah melakukan aksinya di 11 TKP. Unit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan membekuk seorang tersangka pencurian yang telah beraksi di 11 TKP. Tersangka diamankan di Kelurahan Damai Balikpapan Selatan pada 8 Juli 2020. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Muhammad Firdaus mengakui setiap beraksi hanya seorang diri dan selalu membawa obeng besar yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korbannya. Pelaku beraksi di saat penghuni rumah tertidur lelap. Hasil curian berupa barang elektronik ini dijual tersangka untuk kebutuhan rumah tangganya lantaran dirinya menganggur. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun Purwoko mengatakan, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan berjalan menyusuri rumah warga. Jika terlihat situasi aman, pelaku langsung beraksi. Jadi yang jelas di sini pelaku ini melakukan tindak pidana sebanyak 11 TKP. Di mana aja tuh? Wilayah aja dan. Wilayahnya. Yang jelas mayoritas kecamatan Balikpapan Selatan dan kota. Sudah berapa lama dan beraksi ini? Pelaku beraksi ini sekitar sudah 4 bulan. Seorang diri? Sendiri. Modus operandinya dan? Ya, pelaku seperti itu, berjalan melihat ada kesempatan, ada juga dicongkel dan memang ada terbuka diambil. Memang bawa obeng ya? Ya, seperti itu. Bawa obengnya. Ini obengnya. Mas, belum ngambil itu kapal baik dulu sehingga tidak diketahui oleh pemiliknya. posisi tidur memang. Dia posisi tidur. Terus Itu masuk lewat mana? sekarang lewat jendela. Kamu bukai pakai apa? Sudah terbuka memang. Oh gitu. Itu kamu Selain incar yang dulu dari kah, kunci Daus? Enggak. Kamu incar dulu kah? Random ya? Jadi jalan. Itu dijual kah, Mas? Hasilnya? Dijual? Di mana jualnya? Tempat-tempatnya memang ada sih. Paling mahal jual apa? Pernah jual apa? TV. Berapa dapat? 1,5 juta. Buat Uangnya? Buat keperluan sehari-hari. Oleh polisi, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tim Elang Borneo menciduk kakak beradik yang merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Satu tersangka ditemukan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Tim Elang Borneo, unit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan mengamankan 2 orang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di kawasan Balikpapan Selatan pada 11 Juli 2020 di sebuah bengkel di Kelurahan Sepinggan Baru. 2 tersangka ini merupakan kakak beradik. Sang kakak bernama Muhammad Nurul Amin bertugas menjual hasil curian, sementara pelaku dengan inisial PAN sang adik yang masih di bawah umur sebagai pemetik. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun mengatakan kedua tersangka memiliki peran masing-masing, satu sebagai pemetik dan satu tersangka yang menjual. Tersangka sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 2 kali. 2 TKP
beserta narkoba. Awal mulanya dengan ada kejadian seperti itu, tim Elang melakukan penyelidikan dan mendapatkan tersangka di bengkel. Kapan itu? Sekitar hari Minggu. Diamankan di mana, Nan? Diamankannya di sekitar Setinggan Baru, Kelurahan Setinggan Baru. Di rumahnya? Di bengkel. Dan perannya seperti apa ya? Bengkel SND. Perannya ini seperti apa ya adik kakak itu? Adiknya sebagai pemetik, kakaknya ya menjual. Untuk kronologi dari curanmor tadi sampai modusnya ke narkoba itu gimana? rusak kunci atau begitu gimana? ditangkap di dalam kantong si kakak terdapat narkoba. Temannya di bengkel. Teman bengkel. Berapa tadi Mas motornya Mas? 800.000. 800.000. Untuk berapa motor itu kan? Hah? Satu itu aja. Baru satu. Baru satu itu. Uangnya buat beli narkoba itu kan? Bukan uangnya buat Nyabu kah? Apa? Buat di rumah. Di rumah? Terus sabu itu? Nyabu di rumah kan? Kemarin kan juga kekurangan, tidak ada beras, tidak ada di rumah. Oleh polisi, tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, sementara ABH akan dilakukan diversi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Belasan mahasiswa mendatangi kantor perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Manggar di Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan Selatan. Para mahasiswa ini menuntut PDAM untuk segera melakukan transparansi tagihan PDAM yang membengkak. Belasan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Balikpapan melakukan aksi demonstrasi di kantor PDAM pada Rabu siang di Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan Selatan. Orasi dilakukan oleh mahasiswa di depan kantor PDAM Tirta Manggar Balikpapan untuk melampiaskan kekecewaan dengan membakar baju sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja PDAM Tirta Manggar Balikpapan. Kedatangan para mahasiswa ini mengajukan 3 tuntutan untuk dipenuhi PDAM. 3 tuntutan yang diajukan ke PDAM diantaranya, PDAM diminta untuk segera melakukan transparansi tagihan PDAM yang membengkak di masyarakat hingga 100%. Kemudian menggratiskan pengadaan pipa induk PDAM yang selama ini dibebankan ke masyarakat dan juga mendesak PDAM untuk melibatkan masyarakat dalam pembahasan kenaikan tarif PDAM. Jadi sesuai terangkan hasilnya tadi ada beberapa tuntutan, ada beberapa hal yang kemudian kami ajukan ke PDAM. Hari ini kan terkait dengan misal kayak hak masyarakat. Nggak merasa puas nggak Mas? Ya, merasa puas nggak? Terlalu banyak hal diplomatis yang kemudian dihadirkan, bahasa-bahasa framing. Hanya beberapa hal yang kemudian didatangkan, tetapi kemudian yang lain seperti terlihat tersembunyi. Ya. Kan seperti itu. Lanjut lagi nggak ke wali kota? Lanjutannya apa? Lanjutannya jelas karena mereka memperlihatkan bahwa hari ini yang kemudian mengakomodir itu adalah pemerintah wali kota. Kami akan hadir ke sana. Kami akan hadir ke wali kota karena mereka melempar itu ke pemerintah kota. Walaupun mereka bilang mereka sudah mengajukan. Karena yang jelas kami tadi sasar tentang pengajuan. Akan ada aksi lanjutan berarti. Kami akan datang ke pemerintah kota. Kalau misalnya di sini tuntutan tidak tersampaikan, tidak selesai semua permasalahannya, hari ini kami akan datang kembali dengan masa yang lebih besar. Hari ini kami berjalan karena protokol kesehatan. 3 poin tuntutan pun langsung ditandatangani Direktur Utama PDAM Tirta Manggar untuk segera dilakukan pembahasan bersama pemerintah Kota Balikpapan. Meski demikian, pihak PDAM tidak bisa memberikan kepastian waktu untuk melakukan tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa. Kita apresiasi ya kebetulan dari adik-adik mahasiswa terhadap kondisi di Balikpapan saat ini. Tentunya ini juga menjadi PR bagi kami untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya pelanggan. Jadi itu yang kesan kami. Sekali lagi terima kasih. Adik-adik mahasiswa punya atensi yang lebih besar sehingga kami juga terpacu untuk lebih bersemangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pak, terkait pembayaran kelebihan dari masyarakat seperti apa Pak sejauh ini? Pembayaran kelebihan dari masyarakat memang selama ini ada 2 kebijakan yang kita tempuh. Kalau itu kelebihan pembayaran karena memang
kesalahan pembacaan, kita bisa pengembalian atau kompensasi dengan tagihan bulan selanjutnya. Aksi mahasiswa di kantor PDAM mendapatkan pengawalan aparat kepolisian, Polresta Balikpapan dan Polsek Balikpapan Selatan dan juga Satpol PP Kota Balikpapan. Aksi demo yang digelar berjalan aman dan lancar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Penjualan hewan kurban tahun ini dinilai sepi oleh pedagang. Animo masyarakat masih tinggi, hanya daya beli yang kurang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Balikpapan lesu di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Indarkila, Balikpapan Utara, Pasar Rabu pada 15 Juli 2020 siang. Hewan kurban sapi yang banyak didatangkan dari Palu dan Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Balikpapan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pedagang hewan kurban Muhammad Abduh menjelaskan, pada tahun ini animo masyarakat masih tinggi, hanya saja daya belinya menurun. Pada tahun ini hewan kurban lebih banyak yang dicari dengan harga di bawah 20 juta rupiah, berbeda dengan tahun lalu lebih banyak yang dipilih dengan harga di atas 20 juta rupiah. Untuk beberapa hari terakhir, sapi baru terjual sebanyak 70 ekor. Alhamdulillah animo masyarakat masih tinggi ya. Ya saya daya belinya menurun. Kalau tahun lalu sapinya di atas 20 juta itu lebih banyak cepat laku. Kalau sekarang yang laku di bawah 20 juta harganya. Artinya sapi-sapi yang kelas menengah ke bawah. Adapun animonya masih sama. Biasanya H-7 dia lebih tinggi lagi harganya. Untuk saat ini sudah berapa yang terjual ini? Sekarang di angka 70 ekor lebih. Berapa? Masih 70 ekoran. 70 ekoran ya. Itu sapi didatangkan dari mana ya? Sapi dari Palu. Dari Palu ya. Ada yang dari Jawa juga. Mas, untuk perhitungannya seperti apa sih Mas? Tadi kan di depan ada per kilo itu ya? Ya kalau kami jualnya pakai sistem timbang hidup. Jadi ini ada timbangan. Jadi konsumen juga tinggal datang pilih sapinya, nanti kita timbang. Berapa bobotnya tinggal dikalikan 75.000 rupiah. Para pedagang berharap pada H-7 Idul Adha kemungkinan penjualan hewan kurban akan kembali bergairah. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Sejumlah anggota hingga perwira Polresta Balikpapan menjalani pemeriksaan senjata api dan tes urin. Pemeriksaan dilakukan Ditpropam Polda Kaltim. Senin pagi, Ditpropam Polda Kaltim melakukan pemeriksaan kepada anggota hingga perwira Polresta Balikpapan. Pemeriksaan senjata api dan tes urin dilakukan di halaman Mako dan Ruang Rupatama Polresta Balikpapan pada 13 Juli 2020. Satu persatu personil Polresta Balikpapan yang memegang senjata diperiksa. Dari kelengkapan senjata hingga kartu izin pemegang senjata api yang dilanjutkan dengan tes urin untuk mengetahui apakah anggota Polresta Balikpapan ada yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.
Wakapolresta Balikpapan AKBP Sepril Sesa mengatakan, pemeriksaan senjata api dan tes urin ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penggunaan senjata api benar-benar sesuai aturan. Di Propam Polda Kaltim melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh personil yang memegang senpi, sehingga diharapkan bahwa dalam penggunaan senpi betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk senpi itu apa saja sih Pak yang diperiksa Pak? Untuk senpi tentunya kelengkapan itu baik surat-surat maupun kondisi senpi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin pada seluruh personil termasuk perwira. Supaya anggota itu tidak mencoba-coba untuk masuk dalam dunia narkoba. Apakah dia pemakai, apakah dia itu cuman kurir, apakah dia penghubung atau apa, apalagi bandar, jangan sampai terjadi. Nah ini kita ambil urinnya, terus kita tes. Untuk hasilnya gimana Pak nanti? Sementara belum. Jadi kalau misalnya di sini reaktif atau positif, kita lihat. Kalau sudah, ini akan kita dalami nanti pendalaman. Nah, kalau masih positif juga, nanti kita tindak lanjuti. Untuk senpi sendiri, satu anggota ditemukan kartu izin pemegang senpi sudah tidak berlaku. Untuk tes urin sendiri, jika ada yang positif narkoba, maka akan dilakukan proses hukum. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Satlantas Polresta Balikpapan membuat marka jalan jarak kendaraan saat di lampu merah. Marka jalan ini untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Untuk menjaga jarak kendaraan saat di lampu merah, Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan pada Selasa malam melakukan pembuatan marka jalan dengan berjarak untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Pembuatan marka jalan dengan mengatur jarak kendaraan bermotor ini dilakukan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman di 4 titik lampu merah. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan Setyono yang turun langsung dan mengecat marka jalan mengatakan, untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan jarak kendaraan pada lampu merah, Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan akan menempatkan beberapa anggota lantas di setiap simpangan lampu merah agar masyarakat terbiasa pada new normal saat ini. Termasuk juga salah satu upaya dalam pelaksanaan physical distancing ya di jalan raya dari para pengguna jalan, kita lakukan tetap jaga jarak. Dalam hal ini adalah kita membuat marka pembatas pada saat berhenti di traffic light untuk kendaraan roda 2 dalam rangka adaptasi kebiasaan baru ya. Adaptasi kebiasaan baru ini tidak hanya di setiap kegiatan di ruangan, ini di jalan raya juga kita terapkan terkait dengan physical distancing untuk pencegahan COVID-19 ini. Ini akan kita lakukan atau kita lakukan pemberian marka ini diantaranya sepanjang Jenderal Sudirman ini. Kita mulai dari traffic light imigrasi, lanjut di Simpang Plaza, Simpang Marconi, lanjut di Simpang Beruang Madu. Sementara kita untuk sosialisasi dalam seminggu ke depan kita akan memberikan petunjuk oleh petugas di lapangan. Kita akan memberikan menempatkan plotting-plotting untuk mensosialisasikan ini agar membiasakan diri masyarakat dalam berkendara pada saat berhenti di lampu merah atau di traffic light tetap menjaga jarak dengan panduan marka yang sudah dibuat sementara ini.
Pemberian marka jalan dengan mengatur jarak kendaraan ini dilakukan untuk bersama mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Di hari pertama masuk sekolah, para murid SD Negeri 001 Balikpapan hanya dilakukan pengenalan lingkungan sekolah. Satu hari hanya 5 murid yang melakukan pengenalan sekolah. Beginilah suasana pada Senin pagi saat murid SDN 001 Balikpapan kembali masuk sekolah pada masa new normal. Mereka mengenakan pelindung wajah saat masuk sekolah dan pihak sekolah juga memeriksa suhu tubuh murid dengan menggunakan termogan. Dalam pengenalan sekolah bagi murid SD Negeri 001 Balikpapan, pihak sekolah hanya mengambil 5 orang anak dalam satu hari. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Windu Gunawan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan mengatakan, untuk tatap muka dan pengenalan sekolah setiap hari hanya sebanyak 5 murid saja sesuai jumlah rombel yang ada dan untuk waktunya hanya berkisar 2 jam. Siap. Sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan melalui PLT Kabid PSD, bahwasanya pelaksanaan PLS, pengenalan lingkungan sekolah, dalam rangka pengenalan hari pertama masuk sekolah, anak-anak hanya boleh diperkenankan maksimal 5 anak. Nah, dengan dasar itu, maka kita walaupun 5 anak, karena kelas di SD 001 Balikpapan Kota itu ada 4 rombel, maka kita ambil perwakilan. Nah, di samping itu nantinya teman-teman itu sudah membentuk kelompok belajar, maksudnya pembagian kelasnya, sehingga perwakilan itu nanti bisa share di grup, sehingga mereka juga bisa mengetahui apa yang dilakukan di sekolah terhadap pelaksanaan hari pertama masuk sekolah ini. Berarti ibu ke sekolah baru pertama kali masuk atau gimana? Baru pertama kali masuk. Terus gimana metode pembelajaran di setelah corona ini, Bu? Metode pembelajarannya maksudnya? Nah, ini tadi pengenalan atau seperti apa metodenya? Pengenalan. Pengenalan aja. Lingkungan aja. Pakai apa aja, Bu, tadi, Bu? Keamanannya tadi? Bagus sih. Cuci tangan, pakai sabun. Habis itu tembak suhu. Dan suhunya. Masker juga wajib, Bu, ya? Masker juga wajib. Oke. Terus ini setelah pengenalan pulang, Bu? Untuk belajar mengajar kedepannya akan melakukan rapat dengan pihak orang tua murid karena selain tatap muka, pembelajaran akan dilakukan secara online. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Untuk mengantisipasi perkumpulan siswa di hari pertama sekolah, SMA Negeri 1 Balikpapan berlakukan orientasi sekolah melalui daring. Dalam orientasi juga menghadirkan berbagai narasumber. Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan lakukan orientasi siswa baru dengan menggunakan sistem daring. Tidak diberlakukannya orientasi sekolah dengan mengumpulkan massa atau perwakilan siswa dikarenakan adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim untuk melakukan segala aktivitas melalui daring tanpa adanya tatap muka. Kebijakan ini disebabkan Provinsi Kaltim masih dalam zona merah pandemi COVID-19. Para siswa dan siswi baru atau kelas 10 mengikuti arahan atau paparan materi dari sejumlah narsum melalui online. Pada pagi hari ini yaitu adanya pembukaan PLS, yang PLS itu pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan selama 3 hari dari mulai hari Senin sampai hari Rabu nanti dari 13 sampai 15 Juli. Itu dilakukan secara online. Jadi kami menyelenggarakan sebagai senternya di SMA 1, narasumber juga datang ke SMA 1, yang dari luar kan ada dari luar, ada dari kami dari sekolah di sini. Sedangkan anak-anak melakukannya di rumah secara online. Bu, ini terkhusus untuk anak kelas 1 anak atau kelas yang baru? 10. Iya, anak kelas 10. Jumlahnya berapa murid? Jumlahnya semuanya keseluruhannya adalah 430. 430 ya. Bu, dengan metode virtual atau PLS tadi, apakah kedepannya nanti akan ada tatap muka atau full virtual semua? Untuk sementara ini karena kita berada di zona merah ya, masih zona merah, maka menurut arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balikpapan, kita akan melakukan pembelajaran secara virtual sampai situasi memungkinkan. Diperkirakan ini sampai Desember. Dipastikan tahun ajaran baru, siswa dan siswi akan melakukan pembelajaran dari rumah hingga berakhirnya masa pandemi corona. Diperkirakan hingga bulan Desember. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Dampak dari penundaan sekolah bertatap muka karena Kota Balikpapan masih dalam zona merah COVID-19. Penjual perlengkapan sekolah seperti baju seragam mengaku kehilangan pendapatan hingga 50%. Adanya kebijakan bersekolah tidak melakukan tatap muka akibat Kota Balikpapan masih masuk dalam zona merah COVID-19. Berimbas pada penjualan pernak-pernik kebutuhan sekolah. Seperti yang dirasakan pedagang penjual seragam sekolah, penjualan seragam sekolah anjlok hingga 50% lebih. Jika sebelum ada corona dan siswa belajar normal, penjualan baju seragam mulai dari seragam SD, SMP, dan SMA bisa mencapai 300 pasang dalam sehari. Namun saat ini tidak lebih dari 100 pasang penjualan seragam. Bu, tapi paling banyak SD, SMP atau SMA paling banyak nyari? Yang paling banyak SD sih. SD gitu. SD. SMP itu masih pakai SMP, masih pakai baju SD, bisa biasanya buat mos atau apa ya kan, pengenalan masa orientasi siswa itu dia pakai merah, putih masih. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa. Tapi sepi betul ya kelihatannya. Kayak dulu sampai rame orang datang. Iya, itu karena efek corona juga kita jaga jarak. Baju seragam yang banyak dicari adalah seragam SD untuk anak-anak yang baru masuk sekolah, sementara untuk SMP dan SMA jarang ada yang membeli. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Balikpapan Sepekan pada hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.